Nah, ini kalau misalnya kita buat selfie ya, nggak tahu teman bisa dengar suara gua atau enggak karena aku pakai masker. Dan kita coba lihat untuk tone warnanya aja seperti apa jika dipakai untuk selfie. Jadi cukup panas, jadi aku cukup keringetan gitu ya, seperti olahraga. Emang habis olahraga sih, habis lari-lari sob, dan sekalian aja kayak gitu ya. Kita coba untuk HDR-nya seperti apa. Ini agak gelap dan di sini ada guru, dan di sana ada panggung, kelihatan nggak? Jadi teman-teman coba nilai sendiri untuk stabilisasinya seperti apa, dan juga untuk kualitas warnanya seperti apa di 4K 30 fps. Wah, ini Akaso dan ini Seabird. Oke, bye bye. Ya, sob, balik lagi dengan AMV Channel, dan kali ini aku mau bahas dua kamera ini, mau compare dua kamera ini dari hardware sampai nanti ke video dan juga ke night footage-nya seperti apa sob. Jadi kalau teman-teman tadi udah lihat dipakai selfie kedua buah kamera ini, jadi dia punya tone yang berbeda ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung membahasnya lebih detail lagi. Dan sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan let's get started. Nah, kita pertama ngomongin masalah harganya dulu sob. Jadi dua kamera ini punya harga yang mirip ya. Jadi masuk ke budget action cam juga. Ini dia 1,2 juta di Akaso official, dan sedangkan untuk Seabird-nya ini 1 juta lebih 1000 ya. Tapi itu dapat diskon sih, kalau normalnya dia di 1,2 juta. Jadi aku anggap untuk dua kamera ini harganya sama ya. Tapi dalam boxnya si Akaso V50X ini punya berbagai aksesoris, dan itu sangat membantu teman-teman kalau misalnya mau pakai daily vlogging maupun untuk pakai motovlogging. Sedangkan ini dia cuma ada baterai sama kabel data saja, charger pun nggak ada. Jadi kalau dari segi harga dan kelengkapan, aku tetap pilih Akaso V50X ini dibandingkan dengan Seabird 4K ini semua. Jadi kita lanjut lagi untuk masalah dari hardware dari kedua kamera ini ya. Jadi dua-duanya ini punya lensa yang sama. Jadi dia punya besar sensor yang sama 12 megapiksel. Tapi untuk Akaso V50X ini punya chipset yang lebih modern dibandingkan dengan high siliconnya si ini. Dia punya pakai CMOS juga, tapi untuk chipsetnya itu lebih update dibandingkan yang ini. Dan kedua kamera ini punya layar touchscreen 2 inch yang menurutku dari segi user interface dan juga untuk dari segi fluidity serta untuk touchscreen-nya dua-duanya enak sih. Dan menurutku displaynya juga nggak buruk-buruk banget. Jadi dua-duanya oke lah kalau masalah hardware dan lain sebagainya. Mungkin ini sedikit lebih bagus karena punya beberapa physical button yang sangat berguna. Tentunya di sini ada up and down, dan sedangkan di sini dia cuma punya mode power dan juga shutter. Jadi ini agak menyulitkan, tapi ya kalau misalnya pakai touchscreen ya nggak masalah sih. Cuma kalau misalnya pakai case, ini sangat berguna sob. Tapi ini lagi nggak ada case-nya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dari segi hardware, aku tetap pilih ini sob. Jadi dia masih menang ya. Dari build quality-nya pun dia ada beberapa tekstur yang memang plastik tapi kayak soft touch gitu, dan meskipun di sini dia punya tekstur yang kayak kulit jeruk gitu, dan juga punya landscape, cuma kayak lebih apa ya, lebih murahan ya gitu dibandingkan yang Akaso VX ini. Langsung aja kita lanjut ke main dari kamera itu sendiri ya, hasil videonya. Oke, ini untuk footage 4K nya. Dan kalau tadi teman-teman bisa lihat si Akaso ini lebih gede untuk field of view nya ya, tapi kalau di 4K ini sepertinya Akaso lebih kecil dibandingkan dengan Seabird ini sob. Ya karena memang kalau misalnya prinsipnya si 4K nya Akaso untuk image stabilization nya nyala itu dia di crop habis-habisan kayak gitu. Jadi makanya dia lebih stabil. Tapi nggak tahu kalau misalnya kita bandingkan dengan Seabird ini yang menurutku cukup stabil juga, menang yang mana. Jadi kita coba jalan lagi.
Dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau in term of stabilization-nya lebih stabil yang mana, dan untuk clarity-nya lebih bagus yang mana. Yang ini dia si Seabird dan yang ini Akaso. Begitu. Coba kita shoot lebih dekat. Oh, pengen lari sebenarnya. Rasanya enak banget loh, tapi gerah sih sebenarnya. Ya, mungkin itu untuk footage dari 4K 30 fps IIS nyala di kedua kamera. Kita coba untuk IIS-nya yang tidak nyala. Bagaimana? Nah, ini untuk footage dua-duanya di 4K 30 fps dengan IIS-nya mati dua-duanya. Jadi sekarang untuk field of view-nya hampir sama ya. Kayaknya emang nggak tahu, ini tulisannya di Akaso ini 170 derajat, tapi kalau si Seabird ini dia 145, tapi kok kayaknya sama ya gitu ya. Ini yang Seabird yang salah atau Akasonya yang dikoreksi? Kita coba jalan. Ya pasti nggak stabil sih, karena videoku yang review kemarin juga kan teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk yang Akaso ini kalau misalnya nggak ada IIS-nya dia hancur. Ya nggak sehancur Dreamcast sih memang, tapi ya kayak gitu loh. Ya, ini untuk footage tanpa image stabilization-nya. Sebenarnya di situ bagus loh, ada air mancur tapi mati. Oke, kita lanjut untuk foto-foto ya. Nah, kalau tadi teman-teman bisa lihat hasil videonya dari kedua buah action kamera ini, menurutku memang dua kamera ini punya tone preference tone atau punya saturated exposure level yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau misalnya si Seabird 4K ini dia punya gambar yang cenderung lebih real, lebih warm. Tapi kalau misalnya si Akaso V50X ini dia punya gambar yang sedikit overexposure kayak gitu ya. Jadi agak kebiru-kebiruan ya gitu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dengan mata yang lebih mendekati adalah ini. Tapi kalau misalnya banyak dari teman-teman yang suka untuk hasil dengan yang overexposure yang agak kebiru, dan itu juga lebih bagus. Jadi ini tergantung ke personal preference lagi sih. Yang perlu di-notice adalah HDR-nya ini dia bagus banget, dan juga untuk stabilisasinya aku rasa ini jauh lebih stabil sih kalau misalnya IIS-nya on. Tapi beda lagi kalau misalnya IIS-nya off, kayaknya ini lebih bagus sob. Jadi meskipun dua-duanya nggak stabil, tapi aku lebih suka ini. Dan juga sebagai catatan, meskipun dia ketika IIS-nya sangat bagus, tapi di crop habis-habisan, sedangkan dia untuk field of view-nya lebih besar dibandingkan si Akaso V50X ini. Jadi overall kalau aku suruh milih sih aku tetap pilih ini sih kayak gitu. Ya balik lagi ini ke personal preference-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya soal stabilisasi ini masih yang terbaik dibandingkan ini tentunya. Untuk hasil fotonya seperti apa? Jadi ini silahkan teman-teman lihat, ada banyak sekali ambil sampel foto dari kedua kamera ini, dan memang kayak back forth gitu ya. Jadi kadang Akaso-nya lebih bagus, kadang si Seabird-nya lebih bagus. Tapi balik lagi ke tadi yang pembahasan di video, karena memang dua kamera ini punya karakter gambar yang sedikit berbeda. Yang ini cenderung warm, yang ini cenderung full dan overexposure kayak gitu ya. Jadi lebih ke biru-biruan. Tapi kalau misalnya kita ngandelin HDR-nya ini lebih bagus. Jadi beberapa detail itu nggak keblon, nggak masih dapat kayak gitu. Bayangan hitamnya itu masih dapat sob. Jadi detailnya itu masih dapat, dan ketika di zoom pun nggak pecah. Ya meskipun dua-duanya nggak pecah sih, tapi aku lebih suka ini untuk ya karena personal preference itu ya lebih suka yang warnanya mencolok, warnanya keluar tapi nggak terlalu mencolok kayak gitu. Dan ini menurutku balance banget
sedangkan ini dia terlalu mati. Meskipun kalau misalnya teman-teman lihat dengan mata sendiri ya mungkin sedikit banyak lebih ke sini sih, maksudnya lebih mirip hasilnya si bird ini dibandingkan dengan Akaso ini, tapi menurutku masih enakan ini aja kayak gitu untuk dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dikomentari sendiri sob ya, jadi teman-teman pilih yang mana. Ini aku udah ada foto dan sampel sebanyak mungkin kayak gitu, jadi silahkan dikomentari. Nah, ini sesi yang terakhir yang mungkin teman-teman bakalan lebih milih yang mana. Jadi aku udah nyoba dua kamera ini untuk mode malam ya. Sedangkan Akaso ini nggak ada built-in night mode-nya sih. Sedangkan si bird ini dia punya built-in night mode. Tapi lagi-lagi aku tekenin, kalau misalnya teman-teman pakai kamera yang sensornya itu kecil, ini 1/2/3 ya. Jadi itu nggak aku rekomendasiin untuk pakai di malam hari karena hasilnya seperti ini. Ya, memang kebanyakan action cam, terutama action cam yang budget itu punya sensor yang kecil ya satu, dan juga dia nggak terlalu bagus kalau misalnya di kondisi low light, apalagi yang ekstrim seperti itu. Jadi aku nggak rekomendasiin teman-teman pakai kamera ini di malam hari. Ya kalau misalnya mau maksa ya ini memang lebih bagus sih sedikit kayak gitu. Oke, untuk kesimpulannya bagaimana ini? Jadi kalau tadi kayaknya aku udah ngobrol banyak ya. Jadi kalau misal si Akaso ini dia menang di harga serta di kelengkapannya dan juga build quality-nya, hasil video dengan EIS-nya, hasil fotonya juga. Sedangkan untuk sisi bird ini dia lebih unggul di video dan juga foto saat malam, dan juga saat videonya tanpa EIS. Jadi aku tetap, kalau misalnya teman-teman punya budget di bawah 1,5 juta dan yang lagi nyari action cam yang proper dengan EIS dan juga build quality yang mumpuni serta beberapa aksesoris, aku lebih nyaranin teman-teman beli ini saja, beli Akaso V50X ini saja ketimbang si bird ini. Karena ya tadi sudah aku jelasin dari awal sampai akhir ini ya. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman bagaimana nih? Bagus yang ini kah atau ini? Langsung aja tulis di
kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.